Gara-gara goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda? Gara-gara goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda? Gara-gara goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda? Ramai di media sosial bahwa Rocky Gerung didorong oleh seorang perempuan. Ternyata perempuan tersebut juga pernah menendang rumah Rocky Gerung. Tak ayal, perempuan tersebut menjadi bulan-bulanan netizen. Beberapa akun media sosial memposting sosok wanita tersebut. Salam NKRI. Halo para kaum sakit hati, ketemu lagi ya dengan gue Novi Bule. Gimana kabar lu pada? Hati-hati ya, jangan pada kejang-kejang ketika banteng Nusantara udah bergerak. Selama ini kalian selalu ngeremehin kan? Ya, kita buktikan. Apakah 2024 Banteng siap kembali memenangkan hat-trick? Jadi, ingat pesan gua, siap-siap ya. Kalian jadi kaum pasukan sakit hati lagi yang nggak pernah bisa move on. Tunjukin, gue tantangin tanggal 20 Oktober People Power Jihad Fisabilillah. Buktiin nyali kalian semua, jangan cuman modal bacot ya. Gue tantangin lu pada. Ya, mudah-mudahan si Sengkuni Amin Rais panjang umur ya. Karena kan udah tua bangka tuh, udah usur, gue ngeri sih. Tapi gue doain deh, biar dia bisa membuktikan people powernya. Dan untuk semua kalian yang menantang 20 Oktober, gue tunggu kekuatan kalian. Oke? Sebuah video yang menampilkan pengamat politik Rocky Gerung dihadang sejumlah orang viral di media sosial. Nampak beberapa orang berkaos putih bertuliskan Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung menyambut rombongan sang akademisi. Detik-detik seorang wanita menggunakan kaos putih dan kawan-kawannya melabrak serta memarahi Rocky Gerung yang hendak keluar. Perempuan tersebut meluapkan kemarahannya dan sempat terjadi ketegangan hingga Rocky Gerung terpaksa kembali masuk ke dalam untuk menghindari keributan. Dalam video tersebut terlihat Rocky Gerung bersama Haris Azhar dan sejumlah orang keluar dari ruangan. Namun mendadak dihampiri seorang wanita berkacamata. Ia mengatakan, "Halo, apa kabar? Gimana pertanggungjawabannya?" Kemudian sambil berlalu, wanita tersebut lalu mendorong dan mengucapkan, "Terus sebagai warga negara bagaimana?" Si perempuan tersebut nampak mendorong Rocky, namun pengamat Rocky Gerung itu terlihat terus berjalan seolah tidak mengindahkan. Sempat terjadi ketegangan karena Rocky tidak membalas wanita tersebut. Banyak netizen menduga dorongan tersebut untuk memprovokasi Rocky Gerung agar melakukan hal serupa kepada perempuan tersebut. Namun naas bagi perempuan tersebut, Rocky tidak mengindahkannya, bahkan Rocky hanya tersenyum tipis. Haris Azhar yang berada di samping Rocky Gerung mengingatkan jika boleh menyampaikan pendapat asal tidak melakukan tindakan fisik. Melakukan narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan Rumah Rocky Gerung digerutuk massa unjuk rasa yang berkumpul di depan gerbang pintu masuk rumah Rocky Gerung. Mereka membawa berbagai spanduk, mereka menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya, meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga terpantau menendang gerbang rumah Rocky Gerung dan juga membawa batu. Selain itu ada juga yang membawa tomat, telur, hingga ayam hitam dalam aksi unjuk rasa ini. Membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Ayo, sama-sama satu, Allahu Akbar. Puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa, sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak krodit. Terpantau masa ini melakukan unjuk rasa sejak pukul 2 siang. Mereka terdiri dari nenek-nenek, kakek-kakek, dan juga beberapa anak muda. Sekitar 30 menit kemudian, masa membubarkan diri. Masa yang unjuk rasa di depan rumah Rocky Gerung mengancam akan menggelar aksi lanjutan. Mereka mengancam akan melakukan aksi serupa di rumah Rocky Gerung yang lainnya. Masa yang mengaku dari relawan Jokowi dan elemen masyarakat mengaku masih akan menggelar unjuk rasa di rumah Rocky Gerung yang di Pasar Minggu. Ya, Presiden Jokowi sudah menganggap bahwa itu bukan masalah. Jadi semua yang menganggap itu masalah tidak dapat mengatasnamakan Presiden Joko Widodo. Yang kedua adalah Presiden Joko Widodo dan juga DPR ya menyusun sebuah KUHP baru di mana delik penghinaan ini adalah aduan.
Jadi harus presiden langsung. Nah, semuanya ini mematahkan statement-statement tadi dari Bang Tobing ataupun Bang Jo. Nah, saya mau satu lagi begini. Saya akan stick pada persoalan kekurangan literasi, ya. Bahkan seorang sutradara seni saja yang namanya Quentin Tarantino, dia menggambarkan sekelompok tentara Yahudi yang melawan rezim Nazi ketika itu Adolf Hitler. Jadi yang tidak ditangkap kekurangan literasinya adalah dia hanya membaca 2 kata dan tidak mampu membaca kata-kata sampai konteks. Tahan dulu sampai di sana. Di tengah banyaknya kecaman terhadap Rocky Gerung, seorang jenderal polisi bintang 3 justru membela. Sebelumnya, pengamat Rocky Gerung membuat pernyataan yang diduga menghina Presiden Jokowi. Pertanyaan berupa kritik tersebut terekam dalam sebuah video yang viral. Kontan, Rocky banjir kecaman, terutama dari kalangan loyalis Jokowi. Bahkan ada yang sampai melaporkannya ke aparat penegak hukum alias kepolisian. Belakangan, Rocky Gerung menyampaikan permintaan maaf karena telah membuat publik jadi gaduh. Namun Rocky tidak meminta maaf terhadap isi pernyataannya. Saya bisa duga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu. Jadi poin saya adalah, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun berikut ini. Kenapa? Berbagai macam kepentingan ngincer untuk mengeksploitasi itu. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya tuh. Meski diancam di mana-mana, Rocky Gerung mengaku tidak akan berhenti mengkritik presiden. Menariknya, kritik keras Rocky Gerung itu dibela seorang jenderal polisi bintang 3. Ia adalah Komjen Polisi DRS Dharma Pongreko, jenderal berdarah Toraja kelahiran Palu, Sulawesi itu blak-blakan dalam acara Forum Negarawan. Dalam orasinya, Dharma antara lain bicara penjajahan neokolonialisme. Ia menyebut Indonesia belum benar-benar merdeka. Dharma juga mengungkit utang Indonesia yang bertumpuk-tumpuk. Semakin lama Indonesia semakin tersandra utang luar negeri yang berbahaya bagi masa depan negara. Ia juga bicara gelar-gelar akademik yang diadopsi dari Barat. Kita dibikin seolah-olah bangga dengan gelar kita, padahal gelar itu sebenarnya mendungukan kita, karena ketika bicara tentang logi, logos itu asal katanya dari Yunani. Itu artinya apa? Dungu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Rocky Gerung sebenarnya tepat sekali. Mantan Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara itu juga menyebut apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah konsep intelijen. Buat masalah, ciptakan reaksi, dan berikan solusi. Dharma Pongreko dikenal karena berani berpendapat di depan publik, salah satunya terkait COVID. Dharma pernah menyebut COVID-19 hanyalah konspirasi para elit global yang memiliki kepentingan besar. Hal ini beberapa kali ia sampaikan dalam akun channel YouTube-nya maupun saat diwawancara. Sementara itu, mantan Kabar Eskrim, Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji membela Rocky Gerung dalam kasus penghinaan Presiden Jokowi. Ia menyebut laporan terhadap Rocky Gerung tidak bakal bisa diproses. Dilansir dari podcast pribadi Susno Duaji, ia menilai kasus Rocky Gerung tersebut tidak ada hukumnya sehingga tidak bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Negara Indonesia, ya negara hukum kita semuanya, harus menghormati hukum, mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Dan ingat, ada asas hukum yang mengatakan suatu perbuatan yang bisa dihukum adalah harus ada peraturan terlebih dahulu daripada undang-undang itu. Tidak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau tidak ada aturannya. Mari kita lihat Rocky Gerung. Beliau menghina pribadi atau jabatan presiden. Jelas ia katakan tidak menghina pribadi Jokowi. Saya tidak protes Jokowi, saya tidak segala macam kepada Jokowi pribadi. Yang ia lakukan adalah terhadap Jokowi selaku presiden. Menghina dan merendahkan martabat Pak Jokowi atau Presiden Republik Indonesia. Nah, pertanyaan yang besar adalah apakah bisa dihukum? Katanya menimbulkan kegaduhan di sana-sini, menimbulkan keresahan dan lain-lain. Bahkan sampai unjuk rasa minta Rocky Gerung ditangkap dan dihukum. Pertanyaannya apa bisa? Negara Indonesia, ya negara hukum, kita semuanya harus menghormati hukum, punya kedudukan yang sama di depan hukum. Dan ingat, ada ajas hukum yang mengatakan sesuatu perbuatan yang bisa dihukum adalah harus ada peraturan terlebih dahulu daripada undang-undang itu. Nullum delictum nola puna sine prope. Nggak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau nggak ada aturannya. Menghina pribadi atau menghina jabatan presiden. Nah, jelas dia katakan, saya tidak menghina pribadi Jokowi.
Saya tidak protes Jokowi. Saya tidak segala macam lah kepada Jokowi pribadi. Yang dia lakukan adalah terhadap Jokowi selaku presiden. Reaksi masyarakat luar biasa bahwa Rocky Gerung telah merendahkan simbol negara, lambang negara, sehingga harus ditangkap, harus dihukum. Nah, begitu ceritanya. Bahkan tidak kurang dari istana gitu ya. Mari kita lihat akan diproses dengan apa. Penghinaan atau merendahkan martabat atau apalah namanya sejenis itu terhadap Presiden Republik Indonesia. Nggak ada aturannya. Dulu ada, masuk pasal 300 sekian lah, 316 apa berapa. Sekarang nggak ada. Pasal itu udah dicabut oleh MK. Jadi jelas tidak bisa ya. Sudah gugur itu. Oke, ditarik. Wah, itu pribadi, menghina pribadi presiden. Nah, ada dua pertanyaan. Rocky Gerung mengatakan saya tidak menghina Pak Jokowi selaku pribadi. Saya menghina presiden, bukan menghina, tapi saya protes. Saya koreksi terhadap presiden. Delik itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu. Bukan delik laporan, dia ngadu. Nggak boleh orang lain. Dan Jokowi udah jelas mengatakan, itu masalah kecil lah. Nggak saya urusi, yang penting saya kerja. Berarti udah selesai. Susno Duaji juga mengatakan bahwa hukum yang bisa dipakai untuk menangkap Rocky Gerung sudah tidak ada undang-undangnya di negara Indonesia. Pertanyaannya, bisa enggak diproses? Mari kita lihat akan diproses dengan apa. Penghinaan atau merendahkan martabat atau apalah namanya sejenis itu kepada Presiden Republik Indonesia tidak ada aturannya. Dulu ada, masuk pasal 300 sekian, sekarang nggak ada. Pasal itu sudah dicabut oleh MK. Mau dihukum pakai apa kalau nggak ada undang-undangnya? Jadi jelas tidak bisa gugur itu. Lebih lanjut, Susno Duaji mengatakan, perspektif lain apakah kasus Rocky Gerung dianggap penghinaan kepada pribadi Presiden Jokowi? Delik itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang mengadu, bukan delik laporan. Yang mengadu nggak boleh orang lain. Dan Jokowi sudah mengatakan, itu masalah kecil, nggak akan ia urusi, ia lebih mementingkan kerja, itu sudah selesai. Di pihak lain, Rocky Gerung juga mendapat persekusi di berbagai daerah sesuai pernyataannya kepada Presiden Jokowi.